Siliran ya, yang apa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah kita panjatkan karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dimudahkan untuk berkumpul pada majelis ini hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan pada ibu yang sudah datang pada hari ini. Semoga ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bersama kita juga telah hadir Ustaz Ibn dari Negeri yang akan memberikan pencerahan untuk kita dan membagikan ilmunya kepada kita. Sebentar Ustaz Ibn, untuk menangkap keberkahan dari Allah pada hari ini, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah yaitu Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 9 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Ibu Reni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Sadaqallahul azim. Aku beriman kepada Allah dari godaan syaitan dan tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang sebenarnya pahala mereka tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah dalam Surat Ibrahim, kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang baru saja roh. Saatnya memasuki acara ini yaitu kajian terbaik dengan materi seri 10 sahabat yang dijamin surga. Jika sebelumnya Ustaz Ibn sudah mengulas mengenai sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah. Kemudian yang kedua ada sahabat Nabi Umar bin Khattab yang berjiwa lembut namun tegas dan pemberani. Kali ini insyaallah Ustaz Ibn akan mengulas mengenai sahabat Nabi Utsman bin Affan. Langsung saja kepada Ustaz Ibn kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, apa kabar Bu pada hari ini? Sehat Bu ya? Alhamdulillah, segar, sehat. Ya, rezeki berlimpah, amin, badan sehat. Kekayaan yang paling mahal dalam hidup ini memang badan sehat. Betul Bu? Uang banyak, harta berlimpah, tapi kalau kita sakit-sakitan, kita nggak bisa menikmati nikmat itu. Makanya mari kita syukuri nikmat sehat ini, dan salah satu di antara bentuk syukur kita atas nikmat Allah ini, kita manfaatkan waktu kita untuk sholat ini. Ya, kita bersyukur pagi hari ini, mudah-mudahan hadirnya ibu di sini menjadi titik untuk kebaikan buat kita. Amin Allahumma. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh pengikut ajaran yang dari sana. Ibu-ibu semuanya, kita bertemu lagi dalam kajian sirah Nabi, sebut sahabat yang dijamin masuk surga. Kita sudah mengkaji sahabat yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Nah, yang ketiga di pagi hari ini kita akan bersama membahas sekilas tentang biografi singkat serta keistimewaan, keutamaan serta jasa apa yang telah disumbangkan oleh sahabat yang ketiga ini, Utsman bin Affan, bagi umat Islam. Ibu sudah sering ya mendengar sahabat Utsman bin Affan ya? Apa baru mendengar sekarang? Ya, kita sekarang akan bersama-sama Utsman bin Affan. Ya. Dan ketika kita mengkaji sejarah Utsman bin Affan ini, sebenarnya ketika kita mengkaji Utsman dan kemudian nanti sahabat berikutnya Sayyidina Ali, ini sedikit berat. Kenapa berat? Karena memang awal mulanya terjadi fitnah dalam sejarah umat Islam. Itu dimulainya pada masa Utsman bin Affan. Fitnah yang dimaksud apa Bu? Huru hara, perang saudara itu. Ya. Kalau bukan karena dalam rangka mengkaji, meluruskan sejarah sekaligus mungkin meluruskan sebagian tuduhan-tuduhan sebagian orang terhadap sahabat-sahabat Nabi, maka kita bicara tentang sejarah Utsman, sejarah Sayyidina Ali itu nggak perlu dibicara. Yang ini karena menyangkut masalah apa Bu? Masalah fitnah. Bahkan kata Ibnu Sasim itu hukum. Kalau bukan dalam rangka meluruskan sejarah. Tapi ketika kita sering mendengar sebagian kelompok yang mungkin mencaci maki sahabat-sahabat tadi, termasuk Abu Bakar, nah ini perlu kita counter dengan membedah sejarah itu. Karena ada sekelompok mazhab aliran yang tidak suka, benci akan sahabat-sahabat Nabi, termasuk memuji Utsman. Siapa Bu? Orang Syiah. Oh, di Semarang sepertinya walau alam ada apa. Tapi ada satu aliran mazhab Syiah dan ini markasnya sebagian besar itu berada di wilayah mana Bu? Iran. Masyarakat Iran rata-rata mazhab Syiah. Salah satu di antara doktrin mereka adalah diantaranya mencaci dan tidak mengakui keberadaan Abu Bakar, Umar, termasuk Utsman. Kenapa? Karena dia salah dalam mengkaji sejarah. Nah ini perlu kita luruskan. Bagi kita sepakat akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu semua ketika kita menilai para sahabat-sahabat Nabi, apalagi yang 10 sahabat dijamin masuk surga, nggak boleh kita mencaci dulu, betul Bu? Karena kalau kita timbang Bu amalan-amalan kita dengan amalan-amalan mereka, apalagi yang 10 sahabat
Jadi masuk surga kita itu bagikan langit dan bumi betul. Dan mereka sudah mendapatkan tiket masuk surga betul. Namanya dijamin, terlepas ada kesalahan yang namanya manusia tidak akan bebas dari kesalahan, tapi itu bagian daripada istilah kita. Tapi jelas mereka sudah jadi masuk surga, dan kita perlu dijamin, betul bu? Ya. Jaminan belum dapat, dosa tiap hari kita lakukan kan itu ya, kita masih jauh. Makanya nggak boleh kita mencaci sabar sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah sudah ridho terhadap mereka dan mereka pun sudah memberikan keridhaan. Nah, salah satu di antaranya siapa bu? Utsman bin Affan. Baik, Ibu Rahimahullah, saya akan bahas poin per poin karena apa yang saya sampaikan ini saya sarikan dari sebuah kitab Tarikh Khulafaur Rasyidin, ya, karya Imam As-Suyuti. Sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Kita bahas terlebih dulu tentang biografinya, nasabnya secara singkat. Nah, Utsman bin Affan itu nama lengkapnya siapa? Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah. Ini Umayyah ini nanti akan mewarisi kekhilafahan pasca wafatnya Sayyidina Ali, Bani Umayyah. Jadi dipimpin masyarakat Islam itu oleh dinasti keturunan Umayyah itu. Dan memang Umayyah ini terkenal dengan apa? Di masa zaman jahiliyah itu terkenal dengan kepiawaiannya dalam menata masyarakat. Jadi mereka tuh para politisi. Ya, itu Bu Umayyah bin Abu Syar bin Abdul Manaf. Nah, di sini saya garis bawahi Bu, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sama Utsman bin Affan ini saudara, bertemu di kakeknya yang bernama siapa? Abdul Manaf. Kalau Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, kan gitu kan. Nanti di sini bin Kilab bin Abdul Manaf di sini. Jadi kalau orang Arab itu saudara aku ya. Termasuk kemarin kita bahas juga Umar juga sama Bu. Di urut-urut itu mereka satu keturunan, satu keluarga besar, suku Quraisy. Ya. Al-Makki, orang Mekah, ya kan? Dan dia dapat gelar atau dapat panggilan Abu Amr. Ini Abu Amr itu, kalau orang Arab itu kadang ketika memanggil seseorang itu gak disebut namanya. Seperti kita, ibu punya suami, terus punya anak. Kadang-kadang di masyarakat kita kan gak disebut nama suaminya, Bu ya. Itu bapak, kalau putranya misalkan namanya siapa? Apa? Ada siapa putranya namanya? Suwandi, gitu kan? Tapi bapak Suwandi, bapaknya Suwandi kan, gitu. Jadi anaknya yang disebut gitu. Itu kebiasaan orang-orang. Nah ini sekilas tentang namanya. Ya nggak usah dihafal lah. Saya juga nggak hafalkan gitu. Nasabnya seperti itu. Nah kapan lahirnya? Lahir tahun ke-6. Berarti 6 tahun setelah Rasulullah lahir, tahun gajah. Jadi sama Nabi usianya beda berapa tahun? 6 tahun. Karena Nabi lahirnya tahun berapa? Tahun gajah. Nah dulu belum ada apa namanya tahun, kan tahun Islam belum ada ya Bu. Tahun Islam, kalender Islam itu baru ditetapkan sejak zaman Umar. Dan itu mulainya sejak Hijrah. Nah sebelum itu kan surahnya disebutnya tahun-tahun apa? Oh pada waktu itu kebetulan ada sebuah peristiwa besar, yaitu pengiriman Raja Abraha, ya, mengirim bala tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah setelah hancur 6 tahun kemudian lahir. Nah, kalau Nabi pas pada waktu itu bertepatan Nabi lahir, Raja Abraha mengirimkan pasukan gajah, Allah hancurkan. Itu Nabi. Nah 6 tahun berikutnya Utsman lah, ya, 6 tahun.
Menikah dengan Ruqayyah dan meninggal saat perang Badar, Ruqayyahnya itu. Jadi Utsman itu Bu, menantunya siapa? Nabi. Dia dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya yang bernama siapa? Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia, dinikahkan lagi dengan putrinya yang kedua, siapa? Ummu Kulsum. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang nikah sama putri Nabi sekaligus dua. Siapa Bu? Utsman. Kata Nabi, kalau saya punya anak Nabi, saya akan nikahkan lagi. Itu udah habis, udah nggak ada lagi. Diberi nama siapa? Diberikan julukanlah umat Zi An-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa Bu? Karena dia nikah dengan putri Nabi dua, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, walaupun nikahnya itu juga statusnya sebagai janda. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu statusnya janda. Karena sebelum itu dia nikah dengan putrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa Bu? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu saudara adiknya siapa? Ayahnya Nabi, Abdul Lahab, Abu Thalib, Abdullah, Abbas. Nah, Nabi itu kan dulu disayang banget sama siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab sangat cinta kepada Nabi. Orang ketika Nabi lahir saja kemudian saking senangnya Abu Lahab itu kan membebaskan hambanya, pembantunya siapa? Pembantu Nabi itu Suwaibah kan gitu kan? Karena saking senangnya aku bebaskan dia. Karena sudah memberitahukan bahwa keponakan pulang. Jadi sayang. Makanya ketika dia punya putri Nabi ini Ruqayyah sama Ummu Kulsum, dinikahkan dengan putri Abu Lahab. Berarti Abu Lahab sama Nabi itu paman ya. Berarti putrinya apa? Sepupu ya? Paman. Apa namanya? Sepupu apa? Ipar. Paman. Ya, anak paman tuh. Putra saya dinikahkan dengan anak paman saya gitu. Ya. Dinikahkan sama Apa dulu ya? Dulu dan itu boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu nikah dengan saya, nggak boleh kan? Paman tuh. Tapi anaknya sama anak kita tidak boleh untuk merekatkan silaturahmi itu orang-orang ini seperti itu, dan termasuk orang Arab seperti itu. Ya. Nah, kemudian baru adanya kebencian kepada Nabi di saat Nabi usia berapa? 40. Ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka sejak itu Allah saking bencinya apa? Pokoknya harus diceraikan. Dan itu kan. Dua sudi punya menantu, misalkan itu kan, putrinya orang yang saya benci sampai sejauh itu. Akhirnya kemudian dikatakan dengan Islam ini, mencatat kita. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 146 hadis dari Utsman bin Affan. Nanti salah satu hadisnya saya akan beberapa. Nah ini ibu sekilas tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu adalah kalau ditarik garis keturunannya nasabnya ke atas itu masih saudara Nabi bertemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Baik, kita lanjut Bu. Siapa ibunya? Nah ibunya bernama Arwa binti Qais binti Rabi'ah. Ibu siapa? Ibu Utsman. Neneknya siapa? Ummu Hakim binti Abdul Muthalib. Jadi neneknya saja itu masih saudaraan. Jadi Nabi itu kan punya kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya anak perempuan. Namanya siapa? Ummu Hakim. Jadi berarti apa ya? Utsman itu cucu dari putrinya kakek. Gimana kan itu? Ya? buyutnya Abdul Muthalib. Buyutnya. Nah, kayak gitu lah. Jadi saudara dari kanan dan kiri gitu. Saudara. Orang-orang dekat, makanya dia itu termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dari laki-laki yang keempat siapa? Utsman bin Affan. Karena orang dekat kerabat. Karena Nabi diberitakan oleh Nabi untuk berdakwah ke kerabatku. Nah, julukannya disebut Zi Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Siapa? Karena dia nikah dengan Ruqayyah
janda dari Utbah bin Abi Lahab. Jadi dia pernah nikah dengan putra Abi Lahab namanya Utbah. Ya. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia setelah perang Badar, dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Kulsum, juga janda dari Utaibah binti Abi Lahab. Jadi nikah dengan seorang kunyahnya, kunyah itu adalah panggilannya Abu Abdullah atau Abu Amr. Dan dia masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq itu kan ada berapa? 5 sahabat yang jadi masuk surga itu berkat dakwah siapa? Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ubaidillah, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi. Jadi jasa Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Nah, termasuk Utsman bin Affan juga masuk Islam itu setelah didakwahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama dalam sejarah Islam. Dan salah satu di antara kelebihan Utsman bin Affan, beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam peristiwa hijrah pertama ke Habasyah dan yang kedua hijrah ke Madinah. Kita sudah bahas tuh. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk ke Habasyah. Habasyah itu sekarang mana? Ethiopia, Afrika. Nah, pada waktu itu Madinah belum bisa. Ya, belum ada bayangan hijrah ke Madinah. Cari dulu. Ketika 3 tahun pertama, para sahabat mendapatkan tekanan, pengusiran. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, di sana ada seorang raja yang baik hati, yang beragama Nasrani, namanya siapa? Raja Najasyi. Berangkatlah. Nah, siapa? Utsman termasuk orang yang hijrah. Jadi dia ikut hijrah bahasa, dia juga ikut hijrah Madinah. Nah, ini sekilas ya tentang biografi. Istri-istrinya dan anak-anaknya. Ya. Nah, ibarat Allah, istrinya itu ternyata banyak. Tapi maksudnya bukan dikumpulkan jadi satu. Nikah dunia, nikah gitu. Ya. Pertama siapa? Ruqayyah, putri Nabi ya. Ruqayyah meninggal dunia, nikah dengan Ummu Kulsum. Meninggal dunia, nikah lagi dengan Fakhidah binti Ghazwan. Meninggal dunia lagi, menikah lagi dengan Ummu Amr binti Zundum. Menikah lagi dengan Fatimah binti Walid bin Abi Syams. Menikah lagi dengan Ulbanin binti Uyainah. Menikah lagi dengan Umlah binti Syaibah, Rabi'ah dan Nailah binti Farahsah. Ini berapa tuh? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8 6, 7, 8, 9. Pernah nikah dengan 9 wanita. Ya. Dan terakhir nikah dengan bernama Nailah binti Farahsah itu usianya berapa Bu Jarak? Utsman waktu itu usianya 81. Ya. Nailah usianya sama, cuma dibalik angkanya. 18 sama 81 itu kayak cucu kalau ya. Kok bisa gitu tuh? Itulah yang membuat Utsman tuh aneh. Kenapa kau suka dengan engkau mau jadi istriku? Padahal aku kan sudah tua. Kata dia, aku suka dengan suami yang tua. Gitu. Karena semakin tua keladi. Semakin tua semakin jadi kan gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi kata Utsman, aku kan sudah bukan hanya tua, sudah tua banget. 81 Bu, bayangin. Nikah dengan 18 sama seperti nikah dengan kita. Apa sih yang menyebabkan engkau nikah denganku? Kata Nailah, ada satu istimewa. Kenapa? Karena aku tahu dulu masa mudamu habis bersama Nabi. Karena masa muda banyak waktu bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, maka aku berkhidmat nikah denganmu semata-mata karena ingin memberikan kebaikan, berkhidmat. Dan sampai akhir hayatnya, Allah, Nailah ini termasuk istri yang membersamai Nabi di saat Utsman terbunuh.
Ya, nanti sedikit saya kisahkan bagaimana kisah terbunuhnya Utsman bin Affan yang ini merupakan sebuah fitnah. Kita kadang-kadang ya Allah bisa terjadi, tapi ini sudah terjadi. Ya, jadi Nailah itu ketika Utsman dikepung, nanti saya ceritakan yang awal mulanya kenapa dia dikepung. Kemudian dia didatangi oleh 3 orang yang masuk menerobos rumahnya dan memang dia rencananya membunuh Utsman. Tadinya sebenarnya nggak membunuh Utsman, tapi dalam rangka untuk menangkap, meminta kepada Utsman untuk menyerahkan Marwan bin Affan. Itu kan sesuatu. Tapi pada waktu itu terjadi sebuah insiden dan paman katanya Nailah ini sampai jari itu putus karena serkan pedang itu. Dan apa yang menarik subhanallah, walaupun nanti Utsman meninggal dunia, kemudian Nailah ini kan jadi janda tuh. Sudah kebiasaan di masyarakat Arab itu ketika ada seorang ditinggal wafat oleh suaminya, maka kerabatnya, saudara-saudaranya itu menikahi untuk melanjutkan silaturahim sekaligus untuk menyelamatkannya. Dan pada waktu itu gak tanggung-tanggung, Nailah ini didatangi oleh seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu saudaranya. Yang pada waktu itu dia sebagai gubernur Syam, gubernur. Tapi apa nih? Gak mau. Aku hanya persembahkan ke seorang Utsman bin Affan. Luar biasa. Ya? Nanti akan kita bahas tentang detik-detik apa yang menyebabkan Utsman tersebut. Cuma yang jelas, ini Nailah ini adalah istri Nabi yang terakhir dan usianya masih. Ya, yang di sini. Baik, kenapa? Apa keutamaan Utsman dan kenapa sampai kemudian Nabi mengatakan dia dijamin masuk surga? Karena ternyata ibarat Allah Utsman bin Affan satu di antara sekian sahabat yang sudah mencurahkan berkorban jiwa dan raganya buat perjuangan. Utsman itu orang kaya raya bu, konglomerat. Ya, kaya rayanya luar biasa. Tapi di tengah-tengah kekayaannya itu dia habiskan hartanya untuk perjuangan. Dan salah satu di antara kebaikan dan kedermawanan Utsman bin Affan, salah satu di antaranya adalah dialah yang pernah datang kepada Rasulullah membawa 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Jadi kalau kita kalikan 1000 berarti berapa? 4 kilo seperempat. Ada yang punya emas 4 kilo. Itu kalau sekarang punya emas 4 kilo, toko emas ya, semuanya kan gitu. Dibawa, diserahkan ya kepada Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu perang yang sangat pahit, terjadi tahun ke-9 Hijriah, bulan Ramadan, sangat panas, sementara logistik perlengkapan sangat minim. Rasulullah kan memanggil 3 sahabat. Pertama yang panggil Utsman bin Affan. Utsman, apa yang kau persembahkan? Kata Utsman, Rasulullah nih punya 1000 dinar. Masih bu, 4 kilo setengah. Menurut sebuah riwayat, bukan itu saja, dia juga bukan emas saja, menyerahkan unta bu, 200 unta, bahkan 300 menurut sebuah riwayat, ya, 300 unta. Satu unta itu harganya berapa? Minimal 25 juta. Kalau kali 300 berarti berapa? 3 M. Kalau kita hargakan 3 miliar. Tiba-tiba setelah itu kan datang siapa? Umar. Nih Utsman sudah bersedekah 1000 dinar ditambah 300 unta. Apa yang kau akan serahkan? Kata Umar. Rasul ambil setengah dari kekayaan saya. Gitu. Karena ingin bersedekah lebih daripada Utsman. Setengahnya. Umar pulang karena siapa? Abu Bakar. Abu Bakar berapa? Semuanya. Abu Bakar sudah bersedekah dengan 1000 dinarnya, 300 untanya. Umar separuh dari kekayaan kita keluarga yang sedekah. Kata Abu Bakar, Rasul ambil saja sedikit kekayaan. Ada bu di zaman sekarang yang susah atau sedikit kekayaan? Enggak ada ya. Ini Abu Bakar. Makanya dia nomor 1. Yang masuk surga nomor 1 dia. Dan begitulah memang
Allah menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah calon penghuni surga itu apa? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin as-sabiquna sabiqun. Jadi mereka itu kalau masalah urusan kebaikan ingin menjadi nomor satu, ingin yang terdepan. As-sabiqul khair. Gak ingin di bawah orang lain, gak mau jadi orang minimalis, ingin yang terbaik. Itulah sahabat. Ulaikal muqarrabun, itulah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebagian besar datang dari generasi. Nah, dalam sebuah riwayat tentang keutamaan Usman, suatu ketika Rasulullah pernah naik ke Bukit Uhud. Siapa saja? Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, berempat. Ketika Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Bukit Uhud, tiba-tiba Pak bergetar. Sebuah riwayat ya. Dan Bukit Uhud itu adalah sebuah riwayat bukit yang kelak nanti akan ada di surga, Bukit Uhud. Makanya kalau ibu haji umrah, biasanya salah satu di antara destinasi tempat yang dikunjungi Uhud kan Bu ya? Cerita tentang perang Uhud. Dan disebutkan bahwa dialah bukit surga nanti. Nah pernah naik, ketika naik bergetar. Kata Nabi, uskunu wahai Uhud, diamlah. Kenapa? Karena di pundakmu ada satu Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, diamlah. Karena berdiri atasmu Nabi. Yang kedua As-Siddiq. Siapa Siddiq? Abu Bakar, As-Siddiq wa syahidaini, dan dua orang yang nanti kelak akan menjadi syahid. Jadi ibu Allah, nanti wafatnya Umar dan wafatnya Utsman sebagai syuhada terbunuh itu sudah jauh-jauh hari diprediksikan, dan memang ternyata sejarahnya dua sahabat yang terakhir ini mati karena apa? Dibunuh. Umar dibunuh oleh orang Persia sedang sholat. Utsman dibunuh juga oleh orang Mesir pemberontak ketika di rumahnya dikepung sedang bertepuk. Subhanallah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya karena sakit. Jadi syahidnya Umar, syahidnya Utsman sudah diberitahukan ke Rasul. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Ibnu Asakir meriwayatkan Abu Sur Al-Fahmi, dia berkata, saya masuk menemui Utsman saat dia sedang dikepung. Nah, jadi ketika Utsman dikepung oleh kaum pemberontak, saya sebutkan sekarang saja Bu ya, kisah wafat di sekarang itu. Walaupun nanti, jadi ceritanya gini Bu. Awal mulanya terjadinya huru hara fitnah perang saudara itu terjadi pada masa Utsman. Dan yang menjadi pemicunya adalah apa? Utsman di 6 tahun kedua, Utsman itu memerintah 12 tahun paling lama. Kalau Abu Bakar cuma 2, Utsman itu cuma 12. Utsman 12. Kalau di masa Abu Bakar gak ada Bu perang saudara. Yang jelas kalaupun ada peperangan itu karena banyak orang murtad saja kan. Orang yang gak mengeluarkan zakat pasangan meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Sama Abu Bakar sedikit perang. Bukan masalah datang dari umat Islam. Terjadi perang saudara gak ada. Dan bukan karena Abu Bakar. Kan Abu Bakar dengan keadilannya, dengan kelembutannya, dengan ketegasan. Abu Bakar meninggal dunia. Di zaman Umar apalagi? Umar dengan ketegasannya, dan yang berani macam-macam sama Umar kan itu kan? Aman-aman saja. Mulainya di zaman Nah, gimana awal mula Utsman menjadi khalifah? Awal mulanya itu ketika Umar
Setelah ditusuk sebelum meninggal dunia mewasiatkan, meminta agar menunjuk ya tokoh-tokoh dari Muhajirin dan Ansor sebanyak 6 orang untuk bermusyawarah. Dan di antara yang 6 itu diantaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada 6 sahabat. Yang singkat cerita di Rahimahullah, 6 sahabat ini, sahabat senior ini memastikan siapa Utsman. Ya, Abdurrahman bin Auf itu yang jelas dia mengumumkan diri gak mau jadi khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf, ya Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya aku ya, tidak memilihmu untuk jadi seorang khalifah, terus kira-kira engkau akan memilih siapa? Dan aku nggak mau jadi khalifah. Kata Sayyidina Ali apa? Maka menurutku Utsman yang layak jadi orang khalifah. Abdurrahman bin Auf datang lagi ke Utsman juga. Utsman bin Affan, ya, kalau seandainya aku tidak memilihmu untuk jadi khalifah, menurutmu siapa yang telah menggantikan Umar? Nah, Utsman siapa? Sayyidina Ali. Jadi dulu para sahabat itu udah nggak mau. Jadi kan sekarang ya kan? Sekarang kan lagi zaman pencagan nih kan ibu kan? Berebut kursi kan gitu. Nggak ditempatkan nomor 1, mutung misalkan itu. Nomor 1 jadi jangan dulu para sahabat nggak pernah mau. Hingga sampai akhirnya dia berkata, wahai Sayyidina Ali, kata Abdurrahman bin Auf, kalau aku mau menyuruh Utsman bin Affan dan mengangkat menjadi seorang khalifah, aku jangan mau. Kata Ali, aku akan membaiat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan singkat cerita baru naik laus, gak ada masalah, semua baik. Sayyidina Ali setuju, semua juga setuju. 6 tahun pertama gak ada masalah. Mulai ada masalah ketika 6 tahun kedua. Kapan? Ketika Utsman mengangkat gubernur-gubernurnya dari kalangan keluarga. Mungkin kalau bahasa keren sekarang itu apa istilahnya? Nepotisme. Dan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena khalifah punya otoritas. Gubernur diangkat oleh khalifah, tidak masalah, tidak melanggar konstitusi gitu. Cuma masalahnya pada waktu itu di antara gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan, dia itu kerabat, ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, maksiatan dan kezaliman terhadap rakyat. Dan salah satu di antaranya apa, Bu? Yaitu yang menjabat sebagai gubernur Mesir pada waktu itu yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kerabat sepupunya kalau tidak salah. Gitu. Karena melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, melakukan penyimpangan dan kemaksiatan yang dianggap oleh masyarakat tidak layak jadi seorang gubernur. Ini sahabat-sahabat senior ada di antaranya Sayyidina Ali, ya, kemudian siapa? Ammar bin Yasir salah satu. Kemudian Abdullah bin Zubair juga ikut memberikan masukan kepada Umar, kepada Utsman. Rakyatnya juga sama. Minta untuk siapa, Bu? Untuk diganti lah. Tidak layak dia jadi gubernur. Awalnya Utsman membiarkan, tapi akhirnya karena desakan. Akhirnya apa kata Utsman menurut? Kalau menurut kalian siapa kira-kira yang layak menggantikan siapa? Abdullah bin Salam. Muncullah nama Abdullah bin Abu Bakar. Putra siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Yang dia. Baik, kata Umar apa? Bikinlah surat pemecatan, pergantian gubernur Mesir yang bernama Abdullah bin Salam diganti dengan siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Seperti itu. Dan itu diberikan mandat kepada siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Akhirnya kemudian Abdullah bin Abu Bakar itu setelah mendapatkan mandat itu berangkat menuju Mesir untuk mengambil mandat bahwa dia sebagai penggantinya siapa? Gubernur Mesir pada waktu. Di tengah perjalanan di Allah, dia bertemu dengan seorang yang berkulit hitam
Dia naik kendaraan lari cepat seolah-olah dia tuh dikejar seseorang, ya, yang terburu-buru gitu kan, dengan mengencangkan kendaraannya dan bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abu Bakar ditanya, kamu siapa? Singkat cerita di situ bahwa saya adalah pelayannya Utsman bin Affan, pembantunya Utsman bin Affan. Mau ke mana? Mau datang bertemu dengan gubernur Mesir. Kata dia kan gubernur Mesir sekarang. Enggak, saya ingin bertemu dengan gubernur Mesir yang pada waktu itu siapa? Nah, Abdullah bin Zubair ingin mengirimkan sesuatu cerita itu. Ada suatu kabar yang ingin disampaikan. Ditanya, mana surat? Ada surat nggak? Dia nggak mengaku. Dia bawa sebuah surat. Dia surat diteliti, ternyata dilihat ada satu kulit yang berisi tuliskan sesuatu. Bukan surat, tapi sudah ada tulisan. Dan setelah digeledah, ternyata apa isinya? Isinya sebuah pesan bahwa apabila datang kepadamu wahai siapa? Gubernur Mesir pada waktu ya, Abdullah bin Said, putusan datang dari Madinah, maka apa? Bunuhlah orang itu, penjaralah orang itu, karena dia adalah orang yang dianggap apa? Membangkang, kan gitu. Jadi isinya pesan kepada Abdullah bin Said untuk membunuh siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Dilihat apa? Stempelnya siapa? Stempel Utsman. Stempel resmi negara itu. Akhirnya apa? Dia kembali lagi ke Madinah mendatangi Utsman. Ditanya, ini pembantu siapa? Pembantu saya. Ini kendaraan siapa? Kendaraan saya. Kata Utsman bin Affan. Ya, ini stempel siapa? Stempel saya. Siapa yang menulis surat ini? Kata Utsman, aku tidak menulis surat itu dan aku nggak pernah memberitakan kepada siapa untuk menulis surat. Bahkan Sayyidina Ali bertanya, mana mungkin? Stempel ini semua enggak engkau. Kendaraannya juga kendaraanmu. Pembantunya kuliah juga kuliahmu. Sementara isinya engkau nggak nulis saja. Utsman mengatakan, wallahi demi Allah, aku nggak menulis surat itu dan aku tidak pernah memberitakan kepada siapa. Stempelnya ya, pembantunya iya. Lalu siapa yang menulis surat itu? Dan Sayyidina Ali dan para sahabat senior tidak percaya, tidak mungkin Utsman sudah bersumpah. Ahli Badar, sahabat yang jadi masuk surga, kan? Masa berdusta? Dan ternyata surat yang menulis itu adalah yang memalsukan. Jadi fenomena pemalsuan dokumen gitu Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya terjadi dari dulu. Bayangkan, jadi kalau seandainya kita menyaksikan hal-hal yang aneh-aneh di masyarakat itu gak aneh, gitulah namanya apa Bu? Kekuasaan, godaan dunia yang akan menjadi pemicu munculnya fitnah itu apa? 3 kata Imam Ghazali: harta, tahta, wanita, sama satu lagi Toyota. Ini betul. Hampir selalu yang menjadi biang perpecahan dalam umat gara-gara itu. Ini gara-gara kekuasaan betul-betul. Ini kekuasaan betul-betul. Dan ternyata siapa? Itu Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam? Saudaranya Utsman, kerabatnya yang diberikan amanah untuk menjadi penguasa Afrika pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Allah? Hampir semua penduduk Madinah pada waktu akhirnya apa? Benci terhadap Utsman. Subhanallah, ini fitnah. Dan Utsman tidak melakukan sebenarnya. Ya. Akhirnya apa? Sudah muncul kebencian, demo seluruh masyarakat Madinah. Terjadilah pengepungan pada waktu itu. Abdullah bin Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang ada di dalam pengepungan itu, berusaha merangsek untuk masuk ke rumah Utsman. Satu tujuannya apa? Minta supaya Utsman menyerahkan siapa? Marwan bin Hakam. Dilalangnya apa Marwan bin Hakam dikeluarkan dari Utsman. Kenapa? Udah tahu resikonya pasti dibunuh ya kan? Dia nggak mau saudaranya dibunuh.
Marwan bin Hakam di rumahnya, Utsman di rumahnya dikepung apa ngomong. Sampai pada waktu itu siapa Utsman bin Hakam gabis Utsman bin Affan gak bisa minum. Dia minta kepada yang menghubung apakah di sana ada kaum di Madinah? Gak ada. Apakah ada Sayyidina Ali? Gak ada. Karena Sayyidina Ali itu gak ikut. Sayyidina Ali itu gak ikut hukum. Dan kemudian apa bangun ngomong? Utsman dipesan agar menyampaikan kepada Sayyidina Ali agar supaya mengirimkan air. Sayyidina Ali mengirimkan 3 bintong air. Disuruh anaknya Hasan dan Husain kirimkan kepada Utsman bin Affan. Kau jaga Utsman bin Affan itu. Jangan sampai ada orang yang menyentuh Utsman bin Affan. Jadi orang yang sama ini menuntut saya bin siapa? Utsman bin Affan, orang Syiah. Padahal antara Sayyidina Ali dan Utsman bin Affan tidak ada apa-apa, tidak masalah. Bahkan memerintah kepada Hasan untuk menjaga Utsman, mengirimkan air pada waktu itu. Ya. Bahkan pada waktu hingga ketika Hasan dan Husain sedang menjaga depan pintu rumah Utsman itu terkena panah dari provokator gitu Bapak Ibu. Pada waktu itu yang ingin membunuh siapa? Utsman bin Affan. Singkat cerita Bapak, pada waktu itulah 3 orang naik pagar loncat bisa masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan. Siapa yang masuk itu? Pertama Abdullah bin Abi Bakar tadi, ditambah 2 orang lagi orang Mesir yang ikut demo. Tujuan Abdullah bin Abi Bakar itu minta Marwan supaya bisa Utsman gak mau. Intinya Utsman gak mau. Sampai diceritakan dalam kitab itu, dalam Tarikhul Khulafa As-Suyuti, Abdullah bin Abu Bakar itu sampai memegang jenggotnya siapa? Utsman. Ya, saking kesalnya gitu, bayangkan itu. Merasa bayangkan ini sudah ditunjuk untuk gantikan gubernur, tiba-tiba sebelum sampai dia dapat surat kalau datang dibunuh. Kalau benar-benar dia datang duluan dibunuh ya kan? Oleh siapa? Oleh Abdullah bin Sa'id. Kita marah, kesal gitu. Kita bisa pahami lah gitu ya. Tadi Utsman ngomong, ketika dipegang jenggotnya, wahai Abdullah bin Abu Bakar, kalau Bapak mengetahui apa yang kau lakukan, niscaya Bapak akan marah. Mengingatkan akan siapa? Kesalahan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya pada waktu itu Abdullah bin Abu Bakar melepaskannya dan dia bertaubat, minta maaf. Ya. Cuma satu pinginnya itu supaya Marwan bin Hakam diserahkan. Tapi karena sudah chaos, sudah bisa dikendalikan kan ya. Akhirnya 2 orang yang masuk bersama Abdullah bin Abu Bakar itu membunuh Utsman bin Affan. Ceritanya. Jadi dibunuh bukan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Orang kan mesti ramai itu pemberitaan bahwa yang bunuh Utsman itu adalah anak Abu Bakar. Cuma faktanya ketika Abdullah bin Abu Bakar masuk itu bersama orang yang bunuh. Makanya ketika ditanya istrinya siapa tadi, Nailah, oleh Abi Thalib, apakah Utsman, apakah Abu Bakar membunuh Abdullah bin Abu Bakar membunuh Utsman? Tidak. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abu Bakar itu benar, dia tidak membunuh dan dia tidak bunuh. Tapi bersama dia 2 orang yang masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman dibunuh. Ya, konon katanya tetesan darahnya itu Quran yang sedang dibaca itu pada waktu itu terkena tetesan darah Utsman bin. Nah, disitulah terjadi apa bu? Tahun terakhir bayangkan sahabat Nabi tidak menuju surga dibunuh oleh kaum pemberontak. Terdengar sebuah berita bahwa Sayyidina Ali marah, sahabat-sahabat senior marah. Kenapa ini terjadi? Kan gitu. Utsman yang belum pada ini itu Marwan. Tapi sudah chaos bu, sudah tidak bisa dikendalikan. Itu makanya disebut tahun fitnah. Dan setelah Utsman terbunuh, itu orang-orang yang demo dan ikut serta yang membunuh Utsman pada waktu itu meminta kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan Utsman. Kata Sayyidina, aku gak mau, karena kepemimpinan yang menentukan adalah hak ahli badan. Ibu bisa bayangkan Sayyidina Ali, apa jadinya kalau seandainya kemudian yang berikan menggantikan Utsman itu Sayyidina Ali. Kenapa? Kamu mungkin orang tertuduh ya. Dan benar nanti ternyata
ada sebuah tuduhan kepada Sayyidina Ali itu terlibat dalam hukum hadis. Itu yang menyebabkan nanti kenapa Muawiyah nggak mau mengakui Sayyidina Ali kan gitu. Seperti di antaranya ya ada kesan seperti pada Sayyidina Ali tidak ada urusan dengan masalah itu, bahkan Sayyidina Ali membantu menjaganya, bahkan bertanya kepada Hasan Hussein kau berada di pintu rumah siapa? Utsman, jangan sampai ada orang yang mencelakakan Utsman. Ketika mendengar Utsman meninggal dunia, anaknya itu dipukul oleh Sayyidina Ali. Kenapa yang bisa terjadi kan gitu? Ya. Nah, ada hal yang menarik kepada Allah, ya. Ketika Utsman sedang dikepung, dalam riwayat itu ada seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah menawarkan, Utsman, kalian kan kau sedang dikepung, aku berikan 3 opsi. 1, kau keluar, perangi mereka. Karena Utsman kan sebagai khalifah punya kekuatan. Kalau mau. Yang kedua, atau kalau enggak, aku bukakan pintu, kau pergi, meninggalkan rumahmu, pergi kemana? Ke Syam, ya, minta perlindungan kepada Muawiyah misalnya, atau pergi ke Mekah. Dan 3-tiganya ditolak. Utsman lebih memilih untuk apa, Bu? Berada di rumah dalam pengertian. Gak mau melawan karena gak mau ada pertumpahan darah, gak mau meninggalkan Madinah dengan alasan apa? Karena aku ingin berada di tempat hijrahnya Nabi. Dan Nabi menyebutkan barang siapa yang mati di Madinah yang memiliki apa? Keutamaan. Makanya Utsman dimakamkan di mana? Oke itu di Baqi, di Madinah. Akhirnya apa? Utsman di situ dikepung oleh gerombolan, oleh penjajah. Dan ada hal yang menarik Ibu, ketika dia sedang dalam pengepungan, saya sebutkan. Saya masuk menemui Utsman saat dia sedang dikepung, dia berkata, saya memiliki keutamaan di sisi Tuhanku dengan 10 perkara. 1, saya adalah orang yang keempat dari laki-laki yang masuk Islam. Jadi dari kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam adalah siapa? Utsman. Saya telah mempersiapkan bekal pasukan Jas al-Usra. Maksudnya apa? Dia yang telah memberikan bantuan 1000 dinar dan 3000 unta pada perang Tabuk. Yang ketiga, Rasulullah menikahkan dengan 2 putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saya tidak pernah menyanyikan lagu. Jadi dia orangnya itu nggak suka apa nyanyi-nyanyian gitu. Itu menunjukkan orang itu saking seriusnya gitu. Itu nggak pernah nyanyi gitu. Kemudian apa, Bu? Saya tidak pernah berangan-angan sesuatu. Maksudnya orangnya itu waktunya produktif, kaya raya betul. Dan dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika berada di Madinah, Utsman bin Affan itu diminta oleh Rasulullah untuk membebaskan sumur milik orang Yahudi. Kan benar kisahnya. Jadi di Madinah pada waktu itu, perekonomian kan dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, Rasulullah tahu, ya, supaya umat Islam punya basis kekuatan ekonomi, menyuruh Utsman, kau beli itu, apa namanya, sumurnya. Ya. Didatangi oleh Utsman. Orang yang nggak mau menjualnya, karena itu mata pencahariannya, gitu. Sumber air. Gitu. Tapi Utsman punya strategi. Gimana? Jadi saja kalau kau nggak mengizinkan mau jual sumbermu, gimana kalau kau sewa saja? Dan segera dikasih. Gimana caranya? Itu tetap sumber milikmu, cuma seminggu ya saya sewa dan keuntungannya buat saya, seminggu berikutnya itu bagiannya. Sumber tetap milikmu. Tapi keuntungan seminggu pertama itu adalah milik saya, seminggu berikutnya adalah milik orang itu. Disetujui, disewa. Nah, kemudian usaha membuat sebuah strategi, memberitakan kepada umat Islam pada waktu itu untuk mengambil air itu khusus pada hari-hari datangnya siapa, Bu? Utsman. Dan itu gratis. Gratis. Nah, giliran saat waktu orang Yahudi tidak ada yang beli kan itu. Kalau kelamaan kan bangkrut dia. Akhirnya apa? Dijuallah sumber itu semuanya kepada siapa? Utsman. Dan sekarang satu-satunya investasi kekayaan Utsman yang masih ada di kota Mekah adalah milik ini. Jadi ada bank milik khusus yang wakafnya Utsman bin Affan yang di Mekah. Saking kayanya.
Subhanallah. Ya. Kemudian apa, Bu? Saya tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kananku. Nah, itu kan. Jadi sebagai sebuah gambaran tentang kebersihan, kesucianku. Tidaklah datang hari Jumat kecuali aku bebaskan satu budak. Bayangkan Ibu, setiap Jumat membebaskan satu hamba saya. Kalau aku nggak sempat membebaskan hamba saya sebelum Jumat, maka aku bebaskan setelah Jumat. Kedermawan Utsman seperti itu, Bu. Setiap hari Jumat. Dan saya tidak pernah berzina sejak zaman jahiliyah sampai sekarang ketika aku sudah masuk Islam. Dan saya orang yang telah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu sempurnanya zaman Utsman bin Affan. Walaupun sudah dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sempurna yang sekarang kita ada di tangan kita kenal dengan mushaf Utsmani. Itulah jasa Utsman bin Affan. Ya. Postur tubuhnya. Imam Ibnu Asakir berkata postur tubuhnya itu semampai, tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, berarti apa, Bu? Sedang-sedang saja. Tinggi enggak, pendek juga, kayak Nabi. Proporsional. Wajahnya rupawan, putih kemerah-merahan. Orang Arab asli suku Quraisy itu warna kulitnya itu gak ada yang hitam, Bu. Kalau suku Quraisy asli ya, putih kemerah-merahan. Ya. Konon katanya salah satu di antara yang mewarisi dan keaslian Quraisy, suku Quraisy itu, kalau dalam konteks sekarang itu siapa? Itu Raja Hussein Yordan gitu. Kan kayak putih kan kulitnya kan itu. Seperti itu. Quraisy. Di wajahnya ada bintik-bintik cacarnya, jenggotnya tebal, tulang sulitnya besar, pundaknya lebar, betisnya gempal, tangannya panjang penuh bulu, berambut keriting, botaknya timbung gitu. Orang Arab berambutnya kan botak. Jenggotnya panjang. Gigi depannya indah, rambut depannya menutupi dua telinganya, memakai selir kuning, menempeli dirinya dengan emas. Orang kaya tuh. Di sini 9 yang kami dengar. Ini aja emas. Nah, hadis-hadis tentang keutamaan Utsman, Imam Bukhari Muslim mendapatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah menutupkan kain tatkala Utsman masuk menemuinya Rasulullah. Jadi sampai Rasulullah saja malu kalau didatangi Utsman. Jadi singkat cerita, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah dan Rasulullah sedang bersama Abu Musa Al-Asy'ari yang minta dibukakan pintu karena dia akan bertemu. Dan Rasulullah berkata, ya pada waktu itu bahwa pas masuk, ya, kata Rasulullah, mengapa saya tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepada? Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan karena kesolehannya, karena kewaraannya, apalagi Jadi Rasulullah itu nggak berani memperlihatkan betisnya kepada Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda setelah Utsman menyumbangkan 300 unta pada perang Tabuk, ma dharra Utsman ma amila badal yaum marratain. Jadi Rasul berkata, tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukan Utsman pada hari ini ketika menyerahkan 300 unta dalam perang Tabuk. Sebuah janji pujian dari Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Tidak ada pekerjaan Utsman yang membahayakan dirinya setelah kejadian ini. Dalam hadis yang lain, Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah pernah menyebutkan tentang fitnah. Fitnah apa, Bu? Tentang kejadian bahwa suatu saat Utsman itu akan terbunuh dan syahid. Ternyata itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Ya. Apa? Kata Rasulullah, "Yuqtalu fiha hadza madluman Utsman." Akan terbunuh di dalamnya, dan pembunuhannya itu termasuk dia terzolimi. Siapa? Dan itu akan terjadi pada Utsman. Dan benar, ternyata Utsman meninggal dunia dalam keadaan terzolimi. Ya. Dia akan dibunuh dengan cara yang zolim pada suatu peristiwa. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan, ya saya pernah mendengar Ar-Rabi Utsman wa indi malakun minal malaikah. Suatu ketika, ya, Utsman lewat dan aku pada waktu itu sedang bersama malaikat dan mereka berkata, syahidun yuqatiluhu qaumu inna lanastahyi minhu. Syahidun,
dia adalah orang yang akan mati dengan syahid, akan ada orang yang membunuh dari kaumnya, dan inna lanastahyi, dan aku malu kepadanya. Gitu. Ya. Jadi malaikat berkata begitu. Jadi malaikat sudah memberitahukan bahwa nanti ada orang yang syahid akan dibunuh oleh kaumnya, dan aku malu kepada orang itu. Saya malu kepada Utsman. Itu perkataan malaikat akan kesolehan keluaran Utsman. Nah, tentang khilafahannya Ibrahim, dia dilantik 3 hari setelah disemayamkan Umar bin Khattab. Ya, prosesnya adalah ketika itu Umar menyuruh kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk mengangkat 6 orang senior, yang kemudian 6 orang itulah kemudian bermusyawarah siapa di antara mereka yang akan menjadi seorang khalifah. Jadi pembentukan kekhilafan itu dengan sistem apa bu? Formatur dan gitu. Jadi kami semua yang tidak menjadi 6 orang pula bermusyawarah siapa yang menjadi pemimpin. Dan pada waktu itu disepakati 6 orang itu Amirul Mukminin Sayyidina Ali, kemudian Zubair bin Awam yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas, sepakat bahwa Utsman mengganti siapa? Umar bin Khattab. Ini dialognya boleh. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf berkata, saya katakan kepada Abdurrahman bin Auf, bagaimana kau membela Utsman dan kau tinggalkan Ali? Dia berkata, apakah saya salah dengan membela aku? Saya mengajukan urusan ini pertama kali kepada Ali, dan saya katakan saya akan membelamu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atas sunnah Abu Bakar. Jadi Sayyidina Ali itu menyetujui bahwa nanti telah Utsman menjadi seorang khalifah. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf nawarin kekhilafan Sayyidina Ali menjawab, saya akan melakukan tapi semampu saya. Jadi kesannya itu Sayyidina Ali nggak siap kan gitu kan? Tapi ketika ditanya kepada Utsman, kata Abdurrahman bin Auf, Utsman berkata, iya, saya siap jadi khalifah. Akhirnya siapa? Abdurrahman bin Auf menyerahkan kepada apa, dan Sayyidina Ali juga setuju. Nah, hal-hal apa saja yang terjadi atau jasa Utsman bin Affan ketika jadi seorang khalifah, ya, dia adalah orang yang pertama kali memberi tanah kepada siapa yang hak menerima. Ya, artinya ketika melakukan sebuah penaklukan, karena di zaman Utsman bin Affan itu bahkan Islam menyebar ke Afrika, Islam menyebar ke jajahan sekarang jajahan Soviet, yaitu Azerbaijan, Kabul, Afghanistan, Siprus, pokoknya perluasan itu terjadi ketika masa pemerintahan Utsman. Kemudian dialah orang yang menjadikan binatang tempat perlindungan di larangan, sampai binatang saja mendapatkan keamanan di masa pemerintahan, dan dia yang pertama kali menaburkan bau harum di Masjidil Haram. Dialah yang pertama kali melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang terakhir, dia adalah orang yang memerintahkan azan Jumat 2 kali. Ibu yang sekarang kalau Jumatan itu ada 2 kali ya. Itu zaman Utsman. Zaman Abu Bakar, zaman Umar azan baru 1 kali. Kenapa? Ketika zaman Utsman masyarakat semakin banyak, ya, maka sebelum azan zuhur Utsman membedakan dulu ada namanya azan 1 kali membedakan sampai sekarang. Dialah yang menyatukan Al-Quran dalam 1 kali bacaan. Ketika Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Quran sudah meninggal dunia, terjadi banyak perbedaan, saling menyalahkan baca Quran. Menurut saya ini yang benar, menurut yang lain adalah saya yang benar. Jadi kemudian para sahabat mengusulkan diseragamkan dan disepakati hanya dengan bacaan yang 7 cara yang sampai kepada kita sampai sekarang. Itu terjadi zaman Utsman bin Affan. Tapi, ya, catatan adalah ternyata di zaman Utsman pula pertama kali terjadinya fitnah, terjadinya permusuhan, terjadinya pertumpahan darah di kalangan umat Islam, dan itu awal sebabnya adalah itu kenapa? Karena istihad Umar bin Utsman bin Affan ketika mengangkat gubernurnya dari kalangan Islam. Tujuannya apa? Tujuan Utsman itu bagus dalam rangka untuk merekatkan tali silaturahmi antara rakyat. Cuma masalahnya ada oknum di antara kerabat itu yang melakukan ketidakadilan.
diprotes oleh masyarakat dan itulah yang dipicu munculnya perang saudara. Ya. Nah, nanti ini akan berlanjut sampai pemerintahan Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali lebih ramai lagi, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena nanti ya Sayyidina Ali dibunuh juga, Hasan Hussein dipenggal juga oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah, anaknya siapa? Muawiyah. Jadi berlanjut itu peperangan ini hingga sampai nanti Muawiyah naik dan sejak Muawiyah itu disebut Amal Jamaah. Kalau umat Islam bersatu bebas satu kemungkinan dan umat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, nanti akan kita bahas. Dan akhirnya Utsman wafat pada tahun ke-35 Hijriah setelah 12 tahun menjadi khalifah pada bulan Dzulhijjah. Terus sebagai riwayat wafat pada hari Tasyrik ya, di bulan Dzulhijjah. Sudah berapa tahun? Itulah sekilas terkait dengan biografi singkat Utsman bin Affan. Mudah-mudahan ini memberikan sekilas gambaran tentang sejarah hidupnya umat Islam itu mengambil mulai jemaat. Uzaibah mengatakan awal mulanya fitnah adalah masa pemerintahan Utsman dan akhirnya akan terjadi ketika Dajjal turun ke muka bumi. Awalnya zaman Utsman, akhirnya di masa nanti Dajjal. Sekarang Dajjal turun, ya kan? Orang katanya sekarang nanti kalau seandainya orang Palestina berperang kemudian Palestina menang, oh berarti itu sudah pertanda bahwa kiamat sudah akan datang. Berarti apa? Dajjal juga akan turun. Karena kiamat kubra itu turun, itu akan terjadi sebuah pertarungan dulu, peperangan antara orang Yahudi dengan umat Islam, dan orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal di bawah tentaranya 70.000 orang Yahudi yang dibunuh. Walau alam bisawab. Masalah dekat atau tidak kiamat yang jelas kita diwajibkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Betul nggak? Tidak usah. Ya, kalau nanti perang menang Palestina berarti jangan semakin dekat. Tidak ada urusan kiamat dekat atau tidak, itu akan terjadi kan itu. Seperti itu. Kewajiban kita kalau saudara kita di Palestina harus karena mereka sedang dizolimi. Masalah kiamat urusan Allah dan masalah pembantaian itu harus kita tahu. Baik itu saja, Bu, rahmatullah ya. Ada waktu berapa menit ke depan, silakan kalau ada yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada banyak waktu itu, jadi dari materi ini Masya Allah sekali ya, para sahabat Nabi ternyata adalah orang-orang yang kaya, namun juga sangat dermawan sekali, jadi tidak tanggung-tanggung di dalam mensedekahkan ataupun memberikan harta bendanya bahkan suara ini untuk mempertahankan agama kita ya. Monggo ini panitia door prize-nya ada berapa ya? Ini ada 2 door prize besar. Oke, ada berarti ada 3 door prize, kemudian ada 1 door prize yang nanti 1 door prize ini adalah voucher sebesar 50.000 belanja di Superindo akan panitia berikan kepada yang hadir pertama tadi. Yang merasa hadir pertama bisa tunjuk jari, angkat tangan. Ibu sini, tahu. Panitia bisa minta tolong diberikan daftar absennya dan door prize-nya. Sambil menunggu, monggo ada 3 kesempatan ya bagi untuk 3 penanya yang ingin bertanya lebih dalam kepada Ustaz. Jadi Ibu, monggo. Ada lagi? Oke, Ibu boleh. Gak usah pakai mic ya, Bu. Dengan aja. Waalaikumsalam. Ternyata kejadian itu adalah saat menua Utsman.
apa yang kebaikan atau kejelekan yang apa yang terjadi dan berangkatnya saudara-saudaranya itu kenapa Usman kok apa bisa menganggap apa mengambil keputusan. Terus yang kedua, sahabat Abu Bakar, Usman itu kalau memberikan apa infaknya itu Abu Bakar hampir sebelumnya. Apa yang terjadi setelah menginfakkan katanya sendiri? Baik, Ibu dan Bapak, langsung saja ya. Apa yang menjadi alasan Utsman mengangkat gubernur-gubernurnya itu dari kalangan kerabat? Yang itu tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan juga oleh Umar sebelumnya. Ya. Nah, salah satu di antaranya adalah menurut beberapa riwayat, pernyataan Utsman bin Affan itu, aku lakukan itu kenapa? Karena ini adalah hakku. Hak. Kalau kata Umar itu, kata Utsman itu, Abu Bakar telah diberikan hak sebenarnya. Haknya itu apa? Khalifah. Jadi khalifah itu kan punya hak otoritas. Jadi mengangkat gubernur itu terserah dia sebenarnya. Jadi mau dari kerabat boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Di zaman Umar juga enggak. Nah, kata Utsman bin Affan, kalau Abu Bakar dan Umar telah diberikan hak, tapi kemudian haknya nggak diambil oleh beliau, maka aku sekarang yang aku lakukan semuanya itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hak itu, dan aku berikan hak itu kepada kerabat-kerabat. Secara aturan nggak masalah, karena itu kan otoritas seorang khalifah, gitu. Nah, cuma kemudian masalahnya di lapangan ada terjadi masalah, nah itu yang menjadi pemicu. Alasan yang kedua, kalau dalam beberapa riwayat, itu adalah dalam rangka untuk melakukan memperkokoh silaturahim di antara kerabat Utsman bin Affan yang dia itu memang, kalau kita baca sejarah sebelum menjadi seorang khalifah itu, keluarga Umayyah itu kan sudah terkenal dengan kepiawaiannya dan punya pengalaman dalam menata masyarakat. Setidaknya itu yang kemudian dijadikan oleh Utsman bin Affan. Ya. Cuma kemudian pada faktanya ada kezaliman di antara sebagian. Ya. Itulah yang menjadi pemicu. Makanya para sahabat kan pada protes. Termasuk Sayyidina Ali, termasuk Aisyah, termasuk sahabat-sahabat senior memberikan masukan kepada Utsman bin Affan. Bukan masalah karena mengangkat kerabatnya gitu. Mungkin kalau seandainya misalkan para gubernur-gubernurnya itu lurus-lurus saja, memberikan keaziman gak masalah kan gitu. Kalau bahasa kita sekarang kerjanya profesional, memang sesuai dengan kapasitasnya. Yang jadi masalah itu kan nepotisme itu syarat dengan kelemahan. Karena ada ikatan kedekatan, bisa jadi orang yang sebenarnya gak layak memimpin suatu masyarakat ya untuk menjabat posisi strategis, karena ada kedekatan mulai diangkat, maka akhirnya kemudian apa? Tidak berikan kemaslahatan, tapi justru berikan kemaslahatan. Makanya ada sekarang itu kalau yang nepotisme itu kesannya itu udah baik, betul nggak? Gitu. Makanya Abu Bakar zaman Umar menutup rapat-rapat dan dia tidak melakukan ya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan sekali lagi itu berarti jalan yang diambil oleh Utsman bin Affan, istilahnya kalau dalam bahasa ulama itu istihad beliau. Ketika kemudian istihadnya salah, yang namanya istihad itu tidak istihad adalah hakim. Apabila seorang hakim beristihad kemudian istihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia seandainya dia salah, maka kemudian dia mendapatkan 1. Dan Utsman bin Affan menerima masukan-masukan para sahabat tadi. Makanya ketika minta gubernur Mesir Abdullah bin Salam dipecat diganti, itu Utsman melakukannya. Bahkan minta kira-kira menurut kau siapa? Kan gitu. Para sahabat-sahabat senior yang akan menggantikan gubernur Mesir itu, kata para sahabat, Abdullah bin Abu Bakar gitu. Dan dia putuskan, dia bikin surat pergantian Abdullah bin Salam diganti dengan siapa?
Abdullah bin Abu Bakar. Tapi ternyata surat itu kemudian ditelikung gitu kan, dibikin surat tandingan atas nama Utsman, ya. Kemudian pembantunya kuda Utsman, cuma isinya yang bikin bukan Utsman, coba Marwan bin Hakam ini yang dikejar, dan ketika wafat Utsman dia kabur, dia lari selamat gitu. Pada waktu itu yang terbunuh siapa? Utsman bin Affan akhirnya, ya. Nah itu makanya kita sebutnya para sejarawan ini adalah amul fitnah, ujian yang terbesar yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Makanya nepotisme itu kalau bisa jangan kan gitu. Karena kira-kira gitu ya nepotisme. Karena nepotisme selalu memberikan ke masyarakat. Kalau profesional sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keahliannya, nggak masalah. Karena itu memang juga hak prerogatif khalifah pada waktu itu. Khalifah itu punya otoritas penuh, gitu kan. Nah hebatnya kalau zaman Umar bin Khattab, Umar itu orangnya hati-hati. Ketika mau mengangkat gubernur, pembantu-pembantu, Umar itu nanya sama siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Yang Hudzaifah ibnul Yaman itu seorang sahabat dan mendapat gelar apa dia? Sahibul sir, intelijen pribadi Nabi. Kenapa? Karena yang memegang database orang-orang ini orang munafik atau tidak, orang yang baik atau tidak, itu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dia nanya, orang ini layak kan diangkat kalau gubernur kan gitu kan? Seperti itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kepada profesionalisme, kejujuran, dan tentu kualitas akhlaknya. Nah problemnya memang pada waktu yang menjadi ganjalan para sahabat juga, ternyata yang diangkat gubernur-gubernur itu termasuk gubernur-gubernur yang mungkin dilihat dari masuk Islamnya itu bukan orang-orang yang senior-senior masuk Islam, yang sudah teruji kualitas imannya gitu, akidahnya, tapi termasuk orang-orang yang masuk Islam itu belakangan gitu. Itu yang kemudian dipertanyakan. Tapi sekali lagi itu kan hak prerogatif khalifah gitu ya. Artinya secara hukum dibenarkan. Cuma ya istihad Utsman diantaranya dalam mereka untuk mengokohkan tali silaturahmi di antara saudaranya kan gitu. Ya. Walau ada bisa. Yang jelas bahwa kita dengan kejadian ini juga nggak boleh kemudian menuduh Utsman gitu kan. Di gara-gara Utsman bin Affan itu yang kemudian sebagian orang rasakan. Tapi bagi kita sekali lagi ini adalah istihadnya Utsman bin Affan. Seorang sahabat yang tidak jelas masuk surga, dimuliakan oleh Allah melalui lisan Nabi, ya, yang diprediksikan oleh Nabi dia akan syahid. Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Jangan sampai kemudian ada satu kalimat pun yang isinya mencerca dan menghina Utsman bin Affan. Termasuk nanti ketika nanti kita bicara tentang Sayyidina Ali itu, ya. Karena sama Sayyidina Ali juga dibunuh oleh tentaranya sendiri, gitu. Cucunya Hasan Husain dipenggal oleh tentaranya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, itu kan orang-orang hebat Muawiyah. Tapi bukan Muawiyah yang bunuh, ya tentaranya, karena sudah kacau, sudah chaos, sudah nggak bisa dikendalikan seperti itu. Termasuk nanti perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan siapa? Aisyah, gitu ya. Belum mulai lagi, gitu. Makanya kalau kita bicara tentang sejarah ini, kadang-kadang kita menulis kok sampai terjadi seperti itu. Ya. Tapi kita mengambil pelajarannya saja bahwa kalau bisa jangan sampai terjadi dalam tubuh umat. Karena orang-orang dulu yang sudah tumbuh di bawah pendidikan Rasulullah saja sampai terkena penyakit-penyakit hati, sampai kemudian melahirkan permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita nggak bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Terus Abu Bakar Siddiq, apakah dengan berinfak, dengan bersedekah yang dia lakukan hampir semuanya itu membuat dia miskin? Tidak, Bu. Ya, karena memang janji dari Rasulullah, mana kosat min sedekatin bali yazid tidak akan pernah berkurang. Orang bersedekah tapi dia berkurang. Karena bukan berarti ketika dia sudah bersedekah dia berhenti, dia mencari nafkah, ya kan? Dia berusaha. Dan kemudian tidak pernah ada sebuah cerita bahwa Abu Bakar Siddiq mati dalam keadaan fakir, miskin. Termasuk siapa? Utsman bin Affan. Termasuk Utsman bin Affan. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Nanti ketika bicara Abdurrahman bin Auf luar biasa lagi. Bagaimana ketika dia mendengar bahwa
akan masuk surga engkau walaupun dengan merangkak gitu kan. Karena takutnya dia, kenapa merangkak Pak? Saking banyaknya harta, nanti pertanyaannya akan banyak dia kan. Masuk surga tapi merangkak. Karena bebannya terlalu banyak. Pada waktu itu Abdullah bin Auf yang pernah mengirimkan sebuah bantuan makanan unta ke Madinah dikirim kepada Aisyah. Ya sampai pada waktu Aisyah geleng-geleng ke tanah kan itu. Kan kedermawanan Abdullah bin Auf. Nanti kita bicara tentang Abdullah bin Auf. Salah satu di antara sahabat yang jadi masuk surga. Karena kedermawanan seperti itu. Ya, itu kurang lebih walau nggak bisa. Monggo Ibu, masih ada 2 kesempatan lagi yang ingin bertanya. Adakah lagi? Oke, jika tidak ada, sisa 2 nomor saya acak dia. Ibu Eta, adakah? Ibu Eta, ya. Dengan Ibu Baitimah. Nanti pada saat pulang Ibu beritahu saya. Sebelum meninggalkan tempat kita, mohon berkenan memberikan doa kepada kami sekaligus memberi doa untuk saudara-saudara di desa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmatullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membukakan hati dan kepala kita untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji hidup dalam hitungan peluru, hitungan rudal, suasana yang mencekam setiap hari. Mereka kejar-kejar, kurang lebih sekitar 8.000 lebih yang meninggal dunia dan 16.000 luka-luka. Rumah mereka sudah patah dan sekarang mereka sedang menunggu doa ulang tangan dari kita semua. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nasta'dinuka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nasni 'alaika al-khayra kullahu narju wa nukaffiru wa nahmad wa nablughum min yaghfirka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'al wa naf'al narju rahmataka wa nakhsha 'adabaka inna 'ayyana wa tikkadul kubal Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana wal muslimin mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil as-sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikal kafarati wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahud wa isra'ila wa tatkib sanlahum wa farriq jama'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina da'ina wa da'illadina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji milikmu ya Allah. Engkaulah yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan sehingga kami dapat mensyukuri. Ya Allah, jadikan orang-orang muda di antara kami yang mampu menghormati orang tua kami dan orang tua kami yang menyayangi orang-orang muda. Jangan kau tanamkan di hati kami kesombongan ya Allah. Jangan kau tanamkan di hati kami kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah saudara-saudara kaum muslimin dan para mujahidin di Palestina, di Gaza. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman di hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, hancurkanlah kaum kafir dan kaum musyrikin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Qahhar, ya Jabbar, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel. Cerai-beraikanlah ya Allah kesatuan mereka. Turunkanlah kemenangan kepada mereka.
para mujahidin atas betul-betul betul agama dengan rahmat-Mu yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.